Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak dosen. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang arsitektur dan organisasi komputer. Boleh dilanjut? Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Waruna dengan NIM akhir 11, ada Rafli dengan NIM akhir 62, saya sendiri Bian dengan NIM akhir 081, dan ada Ilham dengan NIM akhir 130. Boleh next? Yang pertama, perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer dan organisasi komputer memang terlihat mirip, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda dalam menjelaskan sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat dikatakan sebagai gambaran besar dari sebuah sistem, yaitu bagaimana sebuah komputer dirancang dari sudut pandang konsep dan kebutuhan. Contohnya, arsitektur komputer menjelaskan set instruksi apa saja yang dapat dijalankan oleh prosesor, jumlah dan ukuran register yang digunakan, ukuran word data, model pengalamatan, hingga kemampuan atau fitur-fitur khusus yang terlihat dari sudut pandang programmer. Jadi arsitektur komputer ini lebih menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan komputer ini dan bagaimana sistem itu dirancang agar dapat digunakan dengan efisien oleh pengembang perangkat lunak. Boleh next? Sementara itu, organisasi komputer lebih fokus pada detail implementasi dan struktur dari sistem itu sendiri. Organisasi komputer menjabarkan bagaimana berbagai komponen fisik seperti prosesor, memori cache, register, bus data, perangkat I/O dan kontrol sinyal saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mewujudkan kemampuan yang dijanjikan oleh arsitektur komputer. Organisasi komputer menjawab pertanyaan bagaimana komputer ini bekerja, yaitu mekanisme dan data letak dari komponen-komponen yang membuat sebuah sistem dapat berfungsi. Boleh next? Jadi bisa disimpulkan bahwa arsitektur komputer menjelaskan konsep dan kemampuan dari sebuah sistem komputer, sedangkan organisasi komputer menjelaskan struktur dan mekanisme kerja dari sistem tersebut. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki sudut pandang dan fokus pembahasan sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur level komputer dan fungsinya. Struktur level komputer adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sistem komputer dibangun secara bertingkat dari level paling dasar seperti rangkaian logika digital, CPU, dan memori, hingga level yang berinteraksi langsung dengan penggunaan melalui bahasa pemrograman dan aplikasi. Setiap level memiliki fungsi tertentu dan bekerja sebagai mesin virtual yang melayani level di atasnya serta memanfaatkan layanan dari level di bawahnya. Misalnya, level logika dan mikroarsitektur menjalankan instruksi dasar. Level ISA menjadi antarmuka antara hardware dan software, lalu sistem operasi mengelola sumber daya, hingga bahasa tingkat tinggi memudahkan pemrograman. Struktur ini memungkinkan komputer bekerja secara efisien dan terorganisir dalam menjalankan perintah pengguna. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat dalam komputer. Di level 0 ini terdapat berupa logika digital. Yang kedua ada pada level 1 berupa mikroarsitektur, level 2 arsitektur set instruksi, level 3 sistem operasi, level 4 bahasa assembly, level 5 bahasa tingkat tinggi, dan yang terakhir level 6 adalah pengguna atau user level. Penjelasan pada logika dasar ini merupakan tingkatan paling dasar dalam struktur level komputer yang terdiri dari rangkaian gerbang logika pada hardware komputer. Pada level ini, operasi komputer dilakukan secara langsung oleh komponen fisik seperti gerbang AND, OR, NOT, dan transistor yang membentuk sirkuit digital untuk memproses sinyal biner atau logika 0 dan 1. Level logika digital ini adalah fondasi dari seluruh fungsi komputer, karena disinilah instruksi-instruksi mesin dijalankan secara langsung melalui kombinasi rangkaian elektronik yang mengatur aliran data dan sinyal listrik. Dengan kata lain, level 0 memiliki hardware sesungguhnya yang mengimplementasikan operasi dasar yang menjadi dasar bagi level-level di atasnya untuk menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Kemudian pada level 1, yaitu mikroarsitektur atau mikroarsitektur level, adalah tingkat yang menjelaskan struktur internal CPU dan bagaimana komponen-komponennya bekerja sama untuk menjalankan instruksi mesin. Di level ini, CPU terdiri dari unit kontrol yang mengatur aliran instruksi ALU untuk operasi logika dan aritmatika, serta register sebagai penyimpanan sementara data. Mikroarsitektur juga mencakup jalur
dan mekanisme komunikasi antar komponen dalam CPU. Secara sederhana, mikroarsitektur menggambarkan bagaimana instruksi dari level ISA diimplementasikan secara fisik dan dijalankan secara efisien oleh perangkat keras. Pada level 2, ini arsitektur set instruksi, adalah kumpulan instruksi yang dapat dikenali dan dijalankan oleh prosesor, yang mencakup jenis instruksi, format instruksi, jenis data, register, mode pengalamatan, serta penanganan instruksi dan operasi input atau output. ISA berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan programmer mengontrol kerja CPU melalui instruksi mesin atau bahasa assembly. Dengan ISA, komputer dapat menjalankan berbagai operasi dasar seperti pengolahan data, penyimpanan, dan kontrol alur program secara terstruktur dan konsisten. Kemudian pada level 3, yakni sistem operasi, adalah tingkatan dalam struktur komputer yang berfungsi mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta menyediakan layanan dasar yang memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar. Sistem operasi bertugas mengatur penjadwalan proses, manajemen memori, pengendalian akses perangkat, dan komunikasi antar program, sehingga memudahkan instruksi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan adanya sistem operasi, pengguna dan programmer dapat menjalankan aplikasi tanpa harus berurusan langsung dengan detail hardware, menjadikan komputer bekerja secara efisien, terorganisir, dan mudah digunakan. Kemudian lanjut ke level 4, yaitu bahasa assembly. Adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan simbol dan mnemonik untuk mempresentasikan instruksi mesin, sehingga lebih mudah dipahami daripada kode biner murni. Bahasa ini memungkinkan programmer mengontrol perangkat keras komputer secara langsung dan efisien, menghasilkan program yang cepat dan berukuran kecil. Meskipun lebih sulit dipelajari dibanding bahasa tingkat tinggi, bahasa assembly penting untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan pemahaman mendalam tentang operasi hardware. Kode assembly kemudian diterjemahkan oleh assembler menjadi instruksi mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Selanjutnya adalah level 5, yakni bahasa tingkat tinggi. Yakni adalah bahasa pemrograman yang menggunakan sintaks mirip bahasa manusia sehingga mudah dibaca dan dipahami. Bahasa ini menyediakan abstraksi yang lebih tinggi dibanding bahasa tingkat rendah dengan berurusan pada variabel, ekspresi, dan struktur data daripada detail hardware seperti register atau alamat memori. Bahasa tingkat tinggi bersifat portable, dapat dijalankan di berbagai jenis CPU, dan memudahkan compiler atau interpreter untuk menerjemahkan kode menjadi bahasa mesin. Contoh bahasa tingkat tinggi antara lain Python, Java, dan C# yang memudahkan pengembangan aplikasi kompleks dengan sintaks yang sederhana dan terstruktur, memungkinkan programmer fokus pada logika aplikasi tanpa harus menangani detail teknis perangkat keras. Kemudian yang terakhir adalah level 6, yakni pengguna atau user level. Pada level 6 atau pengguna ini adalah tingkatan tertinggi dari struktur level komputer di mana manusia berinteraksi langsung dengan sistem komputer melalui aplikasi dan antarmuka yang disediakan. Pada level ini, pengguna menggunakan perangkat lunak yang dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk menjalankan berbagai tugas tanpa harus memahami detail teknis perangkat keras atau instruksi mesin. Dengan kata lain, level pengguna merupakan titik akhir dari proses eksekusi komputer, di mana perintah dan kebutuhan pengguna diterjemahkan melalui lapisan-lapisan sebelumnya hingga dapat dijalankan oleh perangkat keras secara efisien. Level ini menekankan peran manusia sebagai pengendali dan pemanfaat utama teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari struktur CPU dan fungsi masing-masing. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Terdapat 4 komponen utama CPU, yaitu yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua Control Unit, yang ketiga
registers, dan keempat CPU interconnection. Yang pertama ada arithmetic and logic unit. Bagian CPU yang bertugas melakukan semua perhitungan dan operasi logika. Fungsinya yang pertama melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang kedua, melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan, atau lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Yang ketiga, mengolah data sesuai instruksi dari control unit. Yang kedua ada control unit, bagian yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas di dalam CPU. Fungsinya, pertama mengambil instruksi dari memori, yang kedua menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kendali untuk komponen lain, yang ketiga mengatur jalannya data dan sinyal ke bagian-bagian CPU, yang keempat sinkronisasi kerja ALU, registers, memori, dan perangkat input-output. Yang ketiga ada registers, penyimpanan kecil dan sangat cepat di dalam CPU yang berperan penting mempercepat proses pengolahan data di dalam CPU. Fungsinya menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang kedua menyimpan hasil perhitungan dari ALU. Yang ketiga menyimpan alamat memori atau instruksi berikutnya. Yang keempat mempercepat akses data tanpa harus mengambil dari RAM. Yang terakhir ada CPU interconnections, jalur penghubung antar komponen di dalam CPU. Fungsinya yang pertama mengalirkan data antara ALU, registers, dan control unit. Yang kedua memastikan komunikasi antar bagian CPU berjalan cepat dan efisien. Yang ketiga termasuk jalur data, jalur alamat, dan jalur kontrol di dalam CPU. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi komputer dan fungsinya masing-masing. Bisa dilihat di layar, berikut adalah ilustrasi dari operasi komputer. Next. Gambar tersebut menggambarkan arsitektur dasar sebuah sistem komputer yang terdiri atas 4 elemen utama, perangkat masukan atau input device, antarmuka input-output atau input-output ports, unit pemrosesan pusat atau CPU, dan memori utama RAM atau ROM, serta 3 saluran komunikasi yaitu data bus, address bus, dan control bus. Keseluruhan rancangan ini menegaskan bagaimana masing-masing komponen bekerja sama untuk menjalankan instruksi perangkat lunak dengan efisien dan andal. Next. Pertama, perangkat seperti keyboard, mouse, atau sensor menghasilkan sinyal data yang diteruskan ke antarmuka input-output. Input atau output ports ini berfungsi sebagai gerbang penghubung menerima data dari perangkat masukan dan disalurkan ke CPU atau memori, sekaligus menyalurkan hasil pemrosesan kembali ke perangkat keluaran atau output device. Dengan demikian, antarmuka input-output menjamin kelancaran aliran data antara dunia luar dan inti sistem komputer. Next. Di dalam CPU terdapat 2 subunit krusial, Arithmetic Logic Unit atau ALU dan Control Unit atau CU. ALU menangani seluruh operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, serta pergeseran bit. Sedangkan CU mengelola siklus instruksi, mengambil instruksi atau fetch dari memori melalui data bus, menerjemahkan atau decode, opcode untuk menentukan tindakan, dan mengeksekusinya dengan mengirimkan sinyal kendali atau kontrol sinyal melalui control bus. CU juga mengarahkan pengguna address bus untuk memberitahu alamat memori atau input-output yang akan diakses. Next. Memori utama yang meliputi RAM atau ROM menjadi tempat penyimpanan sementara bagi program dan data yang sedang diproses, yaitu RAM, serta sumber instruksi permanen seperti firmware atau ROM. Data bus mengangkut informasi secara 2 arah antara CPU, memori, dan input-output ports. Sedangkan address bus secara 1 arah menyampaikan alamat lokasi yang hendak dibaca atau ditulis. Control bus dengan serangkaian sinyal kendali menyinkronkan operasi baca atau tulis, permintaan instruksi, dan signal clock. Kombinasi ketiga bus ini memastikan bahwa CPU, memori, dan perangkat eksternal dapat berkomunikasi secara tertib, terkoordinasi, sehingga komputer dapat menjalankan program dengan kecepatan dan keandalan yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur singkat dari operasi komputer. Yang pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada input, pengguna menekan tombol di keyboard, lalu sinyal melewati input output ports,
ke CPU via data bus. Yang kedua itu kontrol dan eksekusi, di mana CU mengambil instruksi dari memori, alamat oleh address bus, dan data lewat data bus. Decode lalu CU menginstruksikan ALU atau input output ports lewat control bus. Yang ketiga itu pemrosesan, di mana ALU menghitung data, hasil disimpan di register atau memori, dan yang terakhir itu output, yaitu bila mana instruksi menugaskan menampilkan hasil ke layar, dan CPU menulis data ke input atau output ports yang terhubung ke monitor. Next. Oke, kita masuk ke halaman kesimpulan, di mana kesimpulannya organisasi komputer dan arsitektur komputer memiliki perbedaan yang penting, di mana arsitektur komputer berfokus pada rancangan konseptual sistem seperti jenis instruksi dan pengalamatan memori. Sedangkan organisasi komputer membahas implementasi teknis dari elemen-elemen tersebut. Pemahaman ini diperjelas melalui struktur level komputer yang menggambarkan hierarki mulai dari level pengguna hingga perangkat keras masing-masing. Masing-masing berfungsi menerjemahkan dan menjalankan instruksi secara bertahap. Di dalamnya, CPU berperan sentral sebagai otak komputer dengan komponen seperti ALU untuk menyimpan operasi logika dan aritmatika, unit kontrol untuk mengatur alur kerja, serta register untuk penyimpanan sementara. Keseluruhan proses ini diwujudkan berbagai operasi komputer seperti input atau output, pemrosesan data, dan penyimpanan yang bekerja secara terpadu untuk memungkinkan komputer menjalankan fungsinya secara efisien. Next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.